Jadinya awal udah berafirmasi negatif sama diri kita sendiri, jadi kalau mau jalan tuh kayak kepikiran beban jadinya. Jadi coba aja dulu apa yang pengen kalian ikutin, coba aja dulu, jangan berpikiran negatif tentang diri kalian sendiri, karena itu bakalan impact juga dengan proses yang bakalan kalian jalanin. Dan dikit-dikitin deh, kayak maksudnya dengan omongan orang, misalnya aku pengen nyoba ini, saya kita cerita aku pengen nyoba ini, emang kamu bisa gitu. Ya udah, jangan kan belum dicoba, jangan terlalu dipikirin juga omongan orang tuh, karena omongan orang tuh kalau kita misalnya kita terlalu pikirin itu juga bakalan ngaruh sama apa yang bakal kita jalanin gitu. Jadi coba aja dulu tentang apa kegiatan yang ada yang pengen kalian coba aja. Welcome back to Pomet. Halo Soulmate, welcome back to Pomet, podcast Medicom. Apa kabar nih teman-teman Pomet hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Jadi hari ini tuh aku excited banget karena bisa berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama soulmate-soulmate di rumah tentunya. Oh ya guys, buat kalian yang belum tahu apa sih itu Pomet ya? Nah, jadi Pomet itu merupakan singkatan dari podcast Medicom, di mana podcast ini akan membahas tentang isu-isu tentang mahasiswa, tentang organisasi, baik itu dan akademik dan non akademik yang masih berkaitan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sendiri. Oke, jadi hari ini tentunya aku nggak sendiri ya, aku ditemani oleh dua kakak-kakak cantik ini. Halo kak. Bisa kenalan dulu dong, Kak, ini dengan Kakak siapa dan angkatan berapa? Oke, sebelumnya halo semua, kenalin nama aku Amanda dari jurusan akuntansi angkatan 2020. Halo, Kak Amanda. Oke, aku ya sekarang. Halo semuanya, kenalin nama aku Rizka. Tapi karena banyak Rizka ada di FEB, mungkin aku tambahin nama aku lagi satu ya, Rizka Febianti. Aku dari akuntansi angkatan 2020. Oke, halo Kak Rizka. Nah, Gimana nih kabar Kakak akhir-akhir ini? oke, masih bisa bertahan. Ini gimana? Asmara baik-baik aja Mas ini. Setengkare. Kalau Kak Rizka gimana nih? Oke, masih baik. Masih baik ya. Apa sih kalau boleh tahu kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Dari aku dulu ya. Iya, boleh. Kalau dari aku, selain perkuliahan sudah dilakukan secara offline ya tentunya, aku juga tergabung di organisasi di dalam kampus dan juga di luar kampus. Untuk di dalam kampus aku di KSPM, FEB Unut. Untuk di luar kampus aku juga tergabung di Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali. Dan kebetulan juga untuk kesibukan akhir-akhir ini, dari bulan lalu juga aku lagi internship di Tokopedia Denpasar. Keren banget ya internship di Tokopedia. Kalau dari Kak Rizka sendiri gimana nih? Oke, sama sih sama Manda, aku juga masih kuliah offline ya, sibuk banget offline. Terus, aku juga sibuk dari aktif juga organisasi di kampus maupun di luar kampus. Di kampus sama nih, satu organisasi sama Manda, di kelompok studi pasar modal KSPM, dan di luar kampus aku tergabung dalam sebuah startup, yaitu Opportunest, di mana aku menjabat sebagai event manager di sana, dan aku juga sekarang lagi jadi, project officer dari Samsung Electronic Indonesia. Jadi itu sih. Widih, keren banget nih pembicara kita. Terus, Kakak kan tadi bilang lagi internship Kak ya, itu kuliahnya berbarengan atau gimana sih? Sama kan Kakak juga kuliah offline nih, Kakak juga intern. Itu gimana? Apakah itu barengan atau Kakak lagi intern dulu? Lagi nggak kuliah gitu? Aku dulu ya, oke. Kalau aku, sekarang kerjanya masih full online, jadi WFH, jadi bisa berbarengan, tapi kita di setiap Sabtu Minggu itu kita ada meeting online ya, seperti itu. Oh. Kalau dari Kak Amanda? Kalau dari aku untuk internnya sendiri itu aku ada offline-nya, ada online-nya juga. Tapi kalau untuk offline-nya itu memang dicari untuk hari-hari yang memang aku lenggang, misalnya hari Jumat ataupun hari-hari yang aku senggang aku bisa ke kantor gitu. Tapi selebihnya untuk kesehariannya memang aku melakukan intern itu secara online. Oh, jadi internnya masih secara online ya? Oke.
Jadi kita akan bahas tentang mahasiswa berprestasi nih. Kakak sebagai mahasiswa berprestasi kan, mungkin aku penasaran sendiri, gimana sih persiapan kakak mengikuti mahasiswa berprestasi ini dari mulai proses seleksi, pendaftaran, dan lain sebagainya itu. Mungkin dari Kak Amanda dulu. Oke, kalau dari aku untuk persiapan mahasiswa berprestasi, sebenarnya kalau jujur sebenarnya nggak terlalu banyak persiapan ya, karena untuk mengikuti mahasiswa berprestasi itu juga aku memutuskan untuk ikut itu memang mepet-mepet banget. Jadi sebelumnya memang aku dari dulu sudah mengetahui ada mahasiswa berprestasi. Bahkan dulu dari SMA pun aku sempat melihat bahwa oh di di mahasiswa itu ada yang namanya mahasiswa berprestasi. Namun ketika aku kuliah dan pada akhirnya udah di semester 4 kemarin, aku sebenarnya belum tahu banget tentang mahasiswa berprestasi. Namun karena berkat dukungan juga dari teman-teman yang selalu support aku untuk ikut mahasiswa berprestasi, jadinya aku mencoba untuk ikut mahasiswa berprestasi itu di semester 4 kemarin. Oh, jadi baru semester 4 ya, Kak ya? Oh, kalau dari Kak Rizka sendiri gimana? Oke, kalau dari aku juga nggak banyak persiapannya dan mepet-mepet juga daftarnya emang deadlineer ya kita ya. Jadi em, waktu itu aku nggak kepikiran untuk ikut mahasiswa berprestasi, tapi aku emang juga udah tahu adanya kompetisi mahasiswa berprestasi ini. Jadi karena adanya bujukan ya awalnya dari teman-teman, ayo Riz ikut aja gitu, tolong gitu. Udah ya dia kita coba-coba biar tahu gimana sih kemampuannya, sampai mana sih kayak gitu. Jadinya kayak juga mutusin buat ikut mahasiswa berprestasi dan bener-bener juga di-support sama teman-teman pasti bisa dan untuk prosesnya juga emang agak berat ya Mas, ya. Jadi emang support teman tuh emang sangat-sangat berpengaruh sih dari aku sendiri. Benar. Kalau dari proses seleksinya itu gimana sih, Kak? Oke, proses seleksinya pertama kita administrasi dulu. Nah, di administrasi kita dipilih, setelah lolos administrasi kita, dipilih 10 besar. Selanjutnya, setelah 10 besar itu kita ditugaskan untuk membuat karya tulis. Nah, dari karya tulis itu diseleksi kembali dari karyanya dan dicari 5 besar. Selanjutnya, melakukan presentasi di fakultas langsung offline. Oh. Jadi langsung tanya jawab dan sebagainya, langsung hasilnya, udah gitu. Oh, berarti dalam waktu diambil 10 besarnya itu diambil dengan prestasi yang paling banyak atau gimana, Kak? Setiap prestasi ada indikator dan ada poin-poinnya. Nah, dari poin itu yang mana sih yang paling besar kayak gitu. Jadi nggak harus yang banyak. Jadi dari misalnya nih ada yang internasional dan nasional. Poin yang paling banyak kan internasional. Nah, yang mana akumulasi poinnya paling tinggi itulah yang masuk. Oh, berarti walaupun di internasional dia harapan 1 gitu atau harapan 2, sedangkan yang di nasional itu juara 1, tetap yang internasional yang dapat. Jadi tiap tingkatannya itu juga tiap juara juga ada poinnya. Misalnya kalau misalnya di juara 2 nasional itu lebih tinggi di juara 3 internasional misalnya seperti itu. Berarti juara 3 internasional sepadan dengan juara 1 nasional begitu? Juara 2-nya. Oh, juara Iya. 2. Oke. Wah, begitu ya. Cukup rumit juga. Dari sekian persiapan atau proses yang kakak lalui itu, kakak punya kesulitan nggak sih kak? Waktu pertama kali nyoba ikut di mahasiswa berprestasi itu. Oke. Aku dulu mana? Iya. Oke, jadi kesulitan tuh pasti ada ya. Bener-bener apalagi kita lagi aku waktu itu baru pertama kali ikut tergabung di startup di yang aku bilang tadi sebelumnya Opportunize jadi lagi hectic-hecticnya banyak project. Terus aku juga kuliah kan walaupun kuliah online tugasnya masih banyak kan. Oke, terus lanjut itu pertama dari manajemen waktu sih susah. Jadi pas waktu pembuatan karya tulis. Jadi kayak merasa kurang aja waktunya, padahal ada lah spare waktu sebulan ya, mana sebulan, tapi tetap aja kurang. Apalagi kita tuh aku pribadi baru jalan otaknya bener-bener tuh pas mepet-mepet. Jadi ini jangan ditiru ya teman-teman. Jadi benar-benar untuk manajemen waktu itu sangat penting. Jadi aku benar-benar disulit di manajemen waktu waktu itu. Jadi dari sana juga belajar sih buat manajemen waktu lebih baik lagi. Ya.
Apalagi di KSPM Kakak menjabat sebagai sekretaris Ya, kayak betul gitu-gitu. tuh. Banyak surat-surat, harus buat ini, kayak gitu. Kalau dari Kak Amanda? Kalau dari aku kesulitannya yang pertama ketika tahap pertama itu mengumpulkan, prestasi itu karena juga waktu itu aku deadline banget, jadi baru malam-malam besoknya udah deadline, baru nyiapin gitu. Ini kebiasaan juga itu deadline, jadi itu cepet-cepet banget untuk nyiapin semua berkas-berkas dan selanjutnya karena lolos juga ke tahap 10 besar, akhirnya membuat, gagasan kreatif tersebut, itu memang perlu waktu yang cukup lama juga, gimana kita mencari ide dan lain-lain, karena kita juga nggak fokus di mahasiswa berprestasi aja, ada kuliah, ada kegiatan lain juga. Jadi Benar. memang membagi waktu itu merupakan hal yang penting juga ketika mahasiswa berprestasi. Selain itu memang waktu itu karena kebetulan juga dalam proses mahasiswa berprestasi, kesulitan aku waktu itu aku lagi sakit juga. Aku lagi sakit kayak, terus ke dokter gitu. Jadi itu sih juga kesulitan aku ketika itu. Jadi atas semua kesulitan yang Kakak alami nih waktu itu, gimana sih cara Kakak untuk mencari problem problem solving atas kesulitan-kesulitan yang Kakak alami? Oke, kalau dari aku karena aku, memang yang menjadi kesulitan utama itu adalah membagi waktu. Gimana kita membagi waktu antara perkuliahan, organisasi, dan juga menyiapkan kompetisi gitu. Yang menurut aku menjadi hal yang penting, memang kita bagaimana manajemen waktu, bagaimana kita menentukan, kegiatan apa yang harus kita utamakan terlebih dahulu, mana yang bisa kita delegasikan ke orang lain, ataupun kita tunda terlebih dahulu. Jadi memang itu menurut aku menjadi hal yang harus, diperhatikan ketika kita mau mengikuti banyak hal, kita ingin, aktif di berbagai hal, namun dengan keterbatasan waktu yang kita miliki gitu. Ya kalau dari aku yang lebih parah tuh ya di manajemen waktu ya. Caraku ya set my priority kayak gitu. Jadi aku bakalan pilih prioritas mana sih yang bisa aku kerjain dulu biar nanti pas kita ngejalanin buat gagasan kreatif itu biar nggak kepikiran oh iya belum buat tugas ini, belum tugas ini. Habis itu deadline-nya besok lagi. Itu aku kerjain dulu tugas-tugasnya. Terus cicil-cicil juga kalau misalnya ide itu kan kayak kadang-kadang sepintas gitu kepikiran. Jadi langsung aku catat aja kalau ada kepikiran ide atau apa. Jadi waktu saat ada, waktu untuk khusus memikirkan ide tuh ada kepikiran nih, "Oh iya tadi kepikiran ini." Jadi bisa digabung-gabungin mengenai idenya itu. Selanjutnya juga karena aku waktu itu masih, masih bergabung dan sampai saat ini sih masih bergabung di Opportunities itu, aku minta, kelonggaran gitu sama atasanku bilang, eee sampein, kesibukannya apa, nggak dari mereka nggak kejar-kejar kita, kita juga nggak bikin pressure gitu. Jadi komunikasi sih lebih baik dengan, stakeholder, dengan orang-orang yang kita ajak kerja tuh lebih baik kita komunikasiin biar nggak kita dianggap jelek nantinya atau gimana, jadi kayak gitu sih. Oke, jadi intinya banget tuh manajemen waktu ya Kak, harus diutamakan. Mmm Terus selama Kakak menjadi mahasiswa berprestasi nih Kak, Kakak sudah mengalami kesulitan-kesulitan itu, Kakak juga udah mencoba mencari problem solving dari masing-masing kesulitan itu. Sebenarnya motivasi Kakak untuk mengikuti mahasiswa berprestasi ini apa sih Kak? Dari awal tuh dari awal tuh emang udah merencanakan banget, ataukah kayak Kak Amanda tadi itu, atau kayak Kak Rizka yang diajak-ajak sama teman gitu, gimana sih? Motivasi. Oke, kalau aku motivasinya itu, sebenarnya waktu awal-awal kuliah itu sempet sih kepikiran, jadi pengen ikut ini karena motivasinya kayak dari ini tuh bakalan banyak peluang gitu yang kita dapetin. Contohnya tuh kayak misalnya kita dihadirkan nih di podcast ini, itu dah. Selanjutnya juga aku lihat dari cutting sebelumnya yang mahasiswa berprestasi itu Kak Dila, aku lihat-lihat, eee, lebih gampang sepertinya, kayak, dijadikan pertimbangan untuk misalnya kita ikut internship atau untuk misalnya kita ikut dalam suatu organisasi itu lebih dipertimbangkan. Jadi itu sih motivasi dari aku, karena ngelihat pengalaman cutting itu. Oke, jadi bisa berpeluang untuk sharing-sharing ke teman-teman begitu Kak ya. Terus
bisa jadi pertimbangan juga bagi internship. Wah, hebat banget sih. Kalau dari Kak Manda gimana? Kalau dari aku sendiri sebenarnya motivasi itu ada dari dalam diri aku dan dari luar juga. Kalau dari diri aku sendiri memang menurut aku mahasiswa berprestasi sebenarnya emang aku sudah tahu dari dulu terkait mahasiswa berprestasi itu. Namun aku ketika baru menjadi mahasiswa itu sebenarnya belum terpikirkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Jadi cuman sekadar tahu aja apa sih itu mahasiswa berprestasi. Jadi setelah aku melihat di semester 4 kemarin bahwa iya ada pembukaan mahasiswa berprestasi, akhirnya aku mencoba itu dan motivasi apa, jadi motivasinya aku melihat bahwa banyak hal yang mungkin kita bisa dapatkan ketika kita bergabung di mahasiswa berprestasi. Selain itu, dari motivasi dari luar tersebut tentunya ada dari teman-teman juga, karena mungkin kalau enggak ada dukungan dari teman-teman, mungkin aku nggak bakal daftar juga gitu, karena memang dari teman-teman juga selalu support untuk ikut mahasiswa berprestasi, jadinya aku juga mencoba untuk ikut itu gitu. Oke, jadi ada dukungan eksternalnya juga ya Kak dari teman-teman. Waduh. Terus eh aku mau nanya nih Kak, kan kita tadi udah ngomongin kesulitan, motivasi, cara Kakak belajar agar bisa tetap konsisten gitu, bisa menjaga konsistensi Kakak dalam belajar. Itu Kakak gimana sih? Maksudnya mungkin kalau dari teman-teman, kalau dari aku sendiri gitu kan moodku tuh kadang kayak berfluktuasi aja gitu, kadang kadang semangat banget, tapi kadang males banget gitu. Kalau Kakak dari Kakak sendiri gimana sih cara menjaga konsistensi itu biar tetap stabil gitu Kak? Oke, kalau dari aku gimana cara menjaga konsistensi itu berkaitan sebenarnya bagaimana di mahasiswa berprestasi. Karena di mahasiswa berprestasi itu tidak instan juga, tidak membutuhkan waktu yang cepat karena dari proses pendaftaran pun kita melampirkan 10 prestasi terbaik. Jadi untuk mendapatkan 10 prestasi terbaik itu memang butuh konsistensi, butuh waktu yang nggak dibilang cepat gitu. Jadi butuh kalau dari aku selama 4 semester tuh bisa dibilang selama 2 tahun untuk mengumpulkan prestasi-prestasi itu. Dan memang konsistensi itu menjadi hal yang penting dari, kita memperoleh prestasi, perlombaan, dan juga gimana di perkuliahan. Karena pada dasarnya di mahasiswa berprestasi ini, eee, kita bukan hanya kita daftar langsung untuk sekali itu aja, enggak. Tapi yang dilihat tuh gimana kita sebelum-sebelumnya, organisasi apa yang udah kita ikutin, prestasi apa yang udah kita dapatkan. Jadi memang penting banget untuk konsisten di dalam hal itu. Gimana caranya? Kalau dari aku sendiri, gimana aku biar konsisten itu, aku selalu, menerapkan bahwa apapun yang aku lakukan, baik perlombaan, kegiatan organisasi, dan lain-lain itu, aku bawa menyenangkan aja gitu. Jadi nggak usah bawa beban segala kegiatan yang kita lakukan. Jadi untuk lomba itu mungkin kita bisa sambil ketemu teman-teman, kita menganggap bahwa itu adalah hal yang menyenangkan aja sih intinya. Oke. Kalau dari Kak Rizky gimana? Oke, kalau dari aku, jujur aku juga pernah kok ngerasain mood yang naik turun. Jadi, cara aku buat gimana sih biar kita tuh mengesampingkan mood dulu. Jadi, aku tuh dulu dari awal jadi maba itu pengen nyoba pas jadi mahasiswa pokoknya pengen targetin pengen nyoba suatu hal yang baru. Jadi, kita samain persepsi dulu ya, berprestasi di sini itu nggak cuma kita dari lomba-lomba, dari organisasi atau hal yang berkaitan dengan akademik. Jadi misalnya juga kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan misalnya, itu bisa dikategorikan indikator dari berprestasi itu sendiri. Misalnya kita punya usaha nih, usaha yang udah besar banget atau usaha yang masih jalan itu bisa juga indikator dari berprestasi itu sendiri. Nah, di sini aku, untuk konsistensi dalam, menjadi mahasiswa berprestasi itu awalnya pengen nyoba hal-hal yang baru, pengen nyoba lomba-lomba, pengen nyoba, ikut tergabung dalam organisasi, pengen, punya teman banyak gitu. Selanjutnya juga aku pengen coba ikut kegiatan kemanusiaan misalnya pengabdian masyarakat, selanjutnya juga, eee, ikut berpartisipasi misalnya kalau misalnya kita ada keinginan nih, pengen buat artikel atau jurnal itu bisa juga. Jadi prodi itu juga bakalan ngedukung kita terus, jadi, gimana kita pinter-pinternya nyari peluang itu, jadi, di mana,
Pokoknya aku tuh set my goals apa aja yang bisa aku lakuin biar aku bisa, bukan jadi mahasiswa yang kita kan dikasih privilege buat jadi mahasiswa. Jadi gimana caranya kita jadi mahasiswa tuh biar bisa, manfaatin lah jadi gelar mahasiswa itu. Karena banyak banget kegiatan yang bisa kita ambil dari jadi mahasiswa itu. Jadi ngesampingin mood dulu, dilihat mikir benefitnya atau impact yang bakalan kita dapetin kalau misalnya kita mengesampingkan mood itu. Itu cara atau konsistensi dari aku kenapa aku pengen menjadi, untuk mengambil gelar mahasiswa berprestasi atau misalnya kayak contohnya itu bener-bener, yang bisa tadi aku bilang pengen nyoba sih intinya, nyoba, Pengen gitu. nyoba ya, mencoba-mencoba hal-hal baru begitu. Terus kayak Kak Amanda tadi bilangnya nggak instan Kak ya, butuh proses yang panjang juga menstabilkan itu. Oke, terus wah kita bisa lihat nih prestasi-prestasi dari Kak Amanda dan Kak Rizka di sini teman-teman. Ini ada juara 2 kategori sarjana ini Piala Mapresnya Kak ya. Yang juara 2 Kak Rizka dan juara 3 Kak Amanda. Oke. Terus ini ada juga juara 3 Business Case Competition. Ini dari Kak Amanda. Dari Kak Amanda. Ini gimana sih? Bisa diceritain Mas dari masing-masing piala ini gimana sih kisah di balik ini Kak gitu. Oke, dari aku ya. Jadi untuk pertama, untuk mahasiswa berprestasi itu sebenarnya memang prestasi-prestasi sebelumnya lah yang dikumpulkan untuk mendaftarkan mahasiswa berprestasi gitu. Jadi mungkin ini salah satu perlombaan yang pernah aku ikuti, mengikuti lomba business case. Jadi di perkuliahan itu sebenarnya banyak sekali perlombaan-perlombaan yang teman-teman bisa ikutin, apalagi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis banyak sekali bisa business plan, business case, marketing dan banyak sekali. Namun untuk yang kali ini aku mengikuti business case di, Universitas Muhammadiyah waktu itu. Jadi kita dikasih sebuah kasus terkait dengan permasalahan kalau nggak salah dulu aku permasalahan itu terkait dengan taman kota di BSD, Bumi Serpong Damai. Jadi aku dikasih sebuah kasus terkait permasalahan-permasalahan yang dialami dari, taman kota tersebut dan kita menganalisis, memberikan solusi terkait permasalahan dari, perusahaan tersebut gitu. Untuk mahasiswa berprestasi itu, tentunya dengan seperti yang sudah dijelaskan tadi dengan, kegiatan dengan tahap-tahap yang dari 10 besar ke 5 besar dan pada akhirnya mendapatkan juara 3 gitu. Oke. Kalau business case competition ini berarti kayak dalam bentuk makalah gitu ya atau gimana Kak? Ya, kalau bisnis case tuh kita dikasih, gini dulu case-nya itu mungkin, berhalaman gitu, berhalaman-halaman. Jadi apa aja masalah-masalah yang dimiliki dari, Perusahaan perusahaan itu. tersebut, kita menganalisis dulu, akhirnya kita buat solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kita buatnya dalam bentuk paper gitu. Oh, berarti perusahaan itu emang udah ditentukan dari ininya langsung dari Ya, sudah panitianya. ditentukan. Oh, berarti ada yang sama dong gitu, Iya, mirip-mirip sama memang teman-teman. memang semua case dari semua yang peserta ikut itu sama, cuman bagaimana kita menganalisis dan memberikan solusi itu mungkin berbeda-beda jadinya. Risetnya lumayan susah Kak. Oke, terus dari Kak Rizka. Oke, itu yang mahasiswa berprestasi, nggak jauh beda ya. Jadi tahapnya jadi dari administrasi, selanjutnya dari pembuatan gagasan kreatif dan selanjutnya presentasi dan mendapatkan, juara 2. Nah, kebetulan aku juga bawa medali lomba aku yang lain nih ini dari IYBC, International Youth Business Competition. Aku ikutin tingkat internasional sama, teman-teman ini berkelompok. Jadi ini merupakan sebuah lomba bisnis plan di mana aku, mengusung membawa membawa ide aku buat, helm, tapi helmnya ini bisa, connect sama Google Maps. Jadi misalnya, mmm dari kita kerjasama misalnya sama Gojek nih. Nah, di Gojeknya ini kita bisa kita kerja sama Gojek, jadi drivernya ini pakai helm, tapi helmnya tuh udah connect sama, si Google Maps-nya ini. Jadi dia tuh bisa langsung denger arah mana. Jadi kalau kalau misalnya pakai, eee,
Kan biasanya pakai HP tuh di depannya, itu itu kayak Kurang efektif ya. ya maksudnya kayak kurang konsentrasinya Iya. kepecah gitu, lihat gini Pecah. lihat nih, kalau misalnya udah denger langsung ke sini, ke mana, belok kanan tuh kayak gitu. Tapi itu dibuatkan dalam bentuk bisnis, jadi Mhm. ada perhitungannya, seperti itu. Terus, itu kan dari teknologi, Kak, ya? Itu Kakak apakah ada joinan sama anak teknik juga atau gimana? Jadi kita, ini sebenarnya idenya udah kita rancang dari SMA. Jadi sebelumnya itu kita udah kerja sama sama, Mhm. teknisinya langsung, bagaimana cara pembuatannya itu langsung dijelaskan oleh teknisinya dan kita kerja sama teknisi dan lebih tepatnya sama ahlinya langsung, seperti Oh, itu. berarti kayak apa ya namanya, mitra ya kalau di Iya, PKM itu ya? iya. Oh, itu teknisinya, mahasiswa juga? Udah ahli, udah Udah ahli? iya. Oke. Wah, keren banget ya teman-teman prestasinya dari Kak Amanda dan Kak Rizka ini. Oke, jadi, atas segala yang udah Kakak capai nih di saat ini, ada nggak sih kayak goals-goals Kakak yang kayak belum Kakak capai saat ini? Atau dream goals yang udah Kakak rencanakan dan akan dilakukan nantinya gitu? Dari Kak Rizka dulu. Oke, aku dream goals-nya sebenarnya untuk, dream goal sendiri tuh, aku pengen coba bisa explore diriku di mana biar bisa public speaking gitu. Itu benar-benar kayak klasik sih, cuma itu dari diriku sendiri aku pengen bisa, lebih public speaking-nya lebih dimantepin lagi. Dengan Oke. cara apa? Lomba-lomba, misalnya kayak lomba-lomba, ada lomba podcast tuh, Mhm. pengen nyoba gimana sih caranya biar bisa, lebih asik gitu ngomongnya, atau pokoknya aku pengen ningkatin ningkatin diri di public speaking dengan cara lomba-lomba misal atau aktif kegiatan apa gitu, kayak Oke, gitu. dan Kakak pengen ningkatin public speaking-nya ya, Kak. Iya. Mungkin bisa ikut lomba IJC tahun depan, Kak. Oke. Jadi news presenter Iya, itu bisa bisa. bisa. Kalau dari Kak Amanda gimana? Kalau dari aku sampai saat ini sebenarnya masih banyak sekali yang sebenarnya harus aku tingkatkan gitu. Mhm. Mulai dari keseharian aja, mulai bagaimana kita menciptakan, manajemen waktu, sesimpel itu, sesimpel manajemen waktu, bagaimana kita membagi waktu, bagaimana kita melakukan kegiatan agar semuanya balance, itu menjadi hal yang juga menurut aku harus untuk ditingkatkan terus karena, kita punya waktu yang sama, namun bagaimana kita mengatur, segala kegiatan itu biar berjalan beriringan. Jadi itu memang menjadi hal yang, masih saat ini aku pelajari dan ingin untuk aku tingkatkan terus gitu. Wah, seorang mahasiswa berprestasi kayak Kak Amanda nih masih masih struggle juga di waktu, Kak, ya, di manajemen waktu, apalagi aku ya. Enggak. Terus, Kakak kan tadi udah bilang prestasi-prestasi Kakak seperti ini, udah diceritain juga kisah baliknya seperti apa, terus, dream goals yang akan dicapai juga. Nah, sekarang buat temen-temen di rumah nih, Kakak sebagai mahasiswa berprestasi kan tentunya kayak ada pressure-nya kan, Kak. Bagaimana Kakak bisa menularkan, prestasi-prestasi itu ke teman-teman juga. Terus, gimana ya, kayak Kakak itu harus bisa memotivasi mereka membantu mereka menemukan passion-nya mereka agar bisa bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah prestasi juga. Itu dari Kakak itu gimana sih, Kak, caranya? Oke, dari aku dulu ya. Mhm. Oke, jadi aku juga pernah sih kepikiran kayak pressure, aduh nggak bisa ini karena apa? Itu balik lagi dari diri kita sendiri. Karena kita terlalu berafirmasi negatif tentang diri kita sendiri. Aduh aku pengen nyoba ini tapi kayak nggak bisa deh gitu dah. Jadinya awal udah berafirmasi negatif sama diri kita sendiri, jadi kalau mau jalan tuh kayak kepikiran beban jadinya. Jadi coba aja dulu apa yang pengen kalian ikutin, coba aja dulu. Jangan berpikiran negatif tentang diri kalian sendiri karena itu bakalan impact juga dengan proses yang bakalan kalian jalanin dan, dikit-dikitin deh kayak maksudnya, dengar omongan orang misalnya, "Aku pengen nyoba ini," misalnya kita ceritanya, "Aku pengen nyoba ini." "Emang kamu bisa?" Gitu. Ya udah jangan, kan belum Jangan dicoba, terlalu jangan terlalu dipikirin juga omongan orang tuh karena omongan orang tuh kalau kita misalnya kita terlalu pikirin tuh juga bakalan ngaruh sama apa yang bakal kita jalanin, kayak gitu. bener Jadi banget. coba aja dulu tentang apa kegiatan yang ada yang pengen kalian coba, coba aja.
Karena yang tahu diri kita kan kita sendiri Kak ya, Bener, bukan orang lain. bener. Jangan terlalu dengerin omongan negatif orang gitu loh. Kalau dari Kak Amanda? Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku, kebetulan juga seneng banget untuk ngajak teman-teman aku untuk, berusaha semaksimal mungkin mengingatkan juga kepada teman-teman bahwa memang untuk, berkompetisi, untuk organisasi dan lainnya tuh memang hal yang penting juga. Namun aku selalu mengingatkan bahwa, segala prestasi, segala hal yang kita dapatkan itu nggak harus menjadi goals utama kita. Kita harus, jangan terlalu berfokus pada hasil yang kita dapatkan. Oh, kita ingin jadi Mapres, kita ingin dapat juara ini. Jangan terlalu berfokus pada hal itu, tapi kita harus berfokus bagaimana kita menjalankannya, proses apa yang sudah kita lalui, hal apa aja yang bisa kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi, selalu aku ingatkan kepada teman-teman semua bahwa janganlah terlalu berfokus pada hasil yang teman-teman inginkan, gitu. Oke, jadi kayak Kak Amanda itu caranya mulai dari lingkungan sekitar dulu ya Kak, dari teman-teman Kakak. Terus bilang ke teman-teman Kakak jangan terlalu berfokus pada hasil. Ingat juga prosesnya panjang gitu. Karena dari proses kita bisa menjadi lebih baik kan Kak. Begitu. Waduh, teman-teman nggak kerasa ya waktu perbincangan-bincangan kita udah sampai saat ini udah kayak durasinya udah udah pertanyaannya juga udah habis nih teman-teman. Jadi kita lanjut ke session berikutnya Kak. Kita bakal adain games. Oke teman-teman, kita lanjut ke session berikutnya yaitu games Uno Balok. Bisa tepuk tangan dulu dong. Yeay, jadi untuk cara mainnya nih aku kasih tahu ya. Jadi kakaknya ini kan nanti bisa sweet dulu nih. Bisa sweet dulu siapa duluan, abis itu eh, ambil aja salah satu uno baloknya nih. Nanti di tengah uno balok itu ada angka. Angka angka berapapun kakak dapat, berarti kakak mendapatkan angka sesuai dengan pertanyaan yang akan aku tanyakan nanti. Begitu. Bisa dipahami kan, Kak? Oke. Bisa sweet dulu deh siapa yang duluan nih. Oke, Kak Rizka dulu. Oke. Untuk Kak Rizka mau ambil uno yang mana nih, Kak? Ini deh. Hati-hati jatuh loh. Widih, hebat banget. Nomor berapa tuh? Oke, pertanyaan nomor 1 ternyata. Bagaimana tips dan trik dari Kak Rizka untuk belajar agar bisa lebih efektif dan efisien? Oke, tips and trick. Hmm. Bisa minum dulu dong, Kak. Gitu. Sebenarnya kalau dari aku sendiri ya, jadi cara belajar orang kan beda-beda ya. Kalau dari aku sendiri, aku biasanya emang sih mood tuh naik turun buat belajar. Tapi kayak aku tadi bilang sebelumnya, gimana cara kita ngesampingin mood kalau misalnya kita contoh ya, yang sering aku lakuin tuh scroll scroll TikTok. Oke. Oke, itu gimana cara aku ngesampingin mood tuh kayak mikir loh, nanti, kan biasanya aku kalau misalnya buat tugas tuh pasti deadliner ya, jangan dicontoh ya, deadliner nih. Tapi akhir-akhir ini yang lagi aku coba ini, yaitu pertama, aku nggak sih akhir-akhir ini, tapi lebih efektif untuk hari ini untuk selanjutnya ini, itu aku, eee, nyoba pakai Google Calendar, terus aku juga coba aplikasi yang untuk reminder, untuk, ngingetin aku buat, tugas, buat kegiatan apa aja yang bakal aku ambil. Misalnya aku ada ketemu nih sama orang, itu juga aku catat aja biar nggak lupa. Terus tips and triknya juga aku juga saling ngingetin nih sama temen, kalau misalnya aku sendiri lagi males kan bisa ada yang ngingetin temennya, ingetin dong," gitu, biar saling biasa saling support gitu loh. Jadi saling support buat ngejalanin aktivitas atau ngejalanin buat tugas itu biar, makin lancar. Terus juga selain dicatat prioritasnya apa aja yang harus dikerjain, juga benar-benar harus self control ya, benar-benar ditingkatin lagi, gimana caranya kita hari ini harus ngambil apa tuh benar-benar dilakuin biar nggak ditunda-tunda terus, Bener begitu. banget, self control Iya. itu is the point, Kak ya. Terus oh ya, Kak kan tadi bilang ada Google Calendar, Kak. Kalau dari
satu hari itu ada planning jam jam segini harus gini, jam segini harus gini, atau kakak nggak ada plan gitu? Lebih ke misalnya kalau misalnya ada kegiatan di luar, misalnya ada rapat, itu aku tulis di Google Calendar, terus nggak semua kegiatan misalnya harus ini harus ini, harus itu. Jadi itu balik lagi ke hal yang poin-poin yang jadi prioritas. Yang Oke. bisa dikesampingin aku nggak tulis dulu. Jadi yang benar-benar penting di hari itu aku tulis. Apa yang harus aku kerjakan di hari itu biar tidak, mengganggu kegiatan untuk selanjutnya, itu aku tulis, kayak gitu. Oke. Oke, bisa lanjutin nih gamesnya dari Kak Amanda. Bisa dipilih balok yang mana? Hati-hati ya, Kak. Aduh, aku ngeri banget loh. Hati-hati. Oke. Kayaknya Kak Amanda gemeter ya. Bisa di-spill nomor berapa? Nomor 3. Oke, pertanyaan nomor 3. Apa yang dapat membuat Kak Amanda dapat tekun menjalani suatu hal? Oke, kalau ditanya itu menurut aku yang menjadi apa sih yang membuat aku terus tekun untuk melakukan kegiatan tersebut, balik lagi aku ingat bahwa aku inginnya apa gitu. Jadi tujuan utama aku apa yang ingin aku capai. Ketika kita udah ingat, kita menginginkan sesuatu hal, sudah menjadi konsekuensi menurut aku untuk kita tekun gitu. Misalnya ketika kita, eee ingin misalnya untuk, meraih juara gitu, sudah menjadi konsekuensi untuk kita tekun untuk, mengikuti kegiatan-kegiatan, mencoba-mencoba perlombaan, ataupun belajar terkait dengan perlombaan tersebut gitu. Jadi yang membuat aku tekun itu adalah, aku ingat bahwa ada hal yang aku inginkan gitu. Oke, jadi tanggung jawab pribadi ya, Kak, ya. Kakak udah memilih itu, oke aku harus tekun di sana gitu. Itu ya teman-teman ya. Untuk games lagi nih. Bisa dilanjutkan sama Kak Rizka. Ayo Kak Rizka yang mau pilih balok yang mana nih? Hati-hati loh, Kak. Hati-hati loh. Oke. Yang mana nih? Masih bingung Kak Rizka? Atau yang bawah aja boleh kali, Kak? Oke. Nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Topik apa sih yang Kak Rizka angkat saat presentasi seleksi mahasiswa berprestasi dan alasan Kak Rizka memilih topik tersebut? Oke, yang aku angkat waktu seleksi di fakultas ya. Mm-mm. Jadi yang aku angkat itu tentang karena kita anak ekonomi pastinya ide tentang ekonomi. Terus yang aku angkat itu tentang UMKM, di mana sektor UMKM itu kan mengambil peran yang penting untuk perekonomian di Indonesia. Jadi caranya gimana aku buat sebuah solusi UMKM agar tetap bisa berwirausaha, tetap bisa menghasilkan uang. Di era pandemi ini yang sempat tersendat perekonomian itu gimana caranya aku buat agar mereka tetap lancar, aku buat, website di mana website-nya ini, eee, dengan berkonsep, eee, apa namanya, mmm, ada stakeholder-nya kayak pemerintah, mahasiswa, eee ada juga dari masyarakat dan tokoh-tokoh akademisi itu gimana cara kita membuatkan website dengan menggabungkan program-program pemerintah yang ada juga di website tersebut agar lebih efektif lagi untuk dijalankan oleh UMKM agar bisa menghasilkan, finansial yang lebih baik lagi seperti itu. Oke, kakak buat website waktu itu atau baru plannya aja? Udah ada desainnya tapi baru plan-nya aja. Itu Oke, yang di fakultas ya. oke, mantap banget nih. Terus, oke lanjut games lagi dari Kak Amanda. Silakan, bisa dipilih. Hati-hati. Kak Amanda kayaknya belum siap nih. Hmm, yang mana ya? Kayaknya yang ini bisa. Gak boleh dong, gak boleh kasih tahu dong. Hati-hati dong, Kak. Aduh, kak aku ngeri ya liatnya ya. Hati-hati. Ah, goyang-goyang.
Boleh deh, boleh yang lain deh kalau itu meragukan, nggak apa-apa buat Kak Amanda ya Kak. Yang bisa di-spill nggak nih? Bisa di-spill kan? Nggak boleh katanya. Boleh. Berdiri aja Kak kalau gitu. Bisa? Kayaknya aman sih. Oke. Hmm, nomor berapa? Oke, nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Di saat Kak Amanda sedang jenuh atau kehilangan motivasi, apa yang Kak Amanda lakukan untuk kembali bersemangat? Oke. Siapa nih penyemangatnya Kak Amanda nih? Jadi karena mungkin kegiatannya ada perlombaan, ada organisasi dan perkuliahan, tentu ada saatnya kita jenuh, ada saatnya kita bosan melakukan hal-hal yang menjadi rutinitas kita yang selalu kita lakukan di setiap harinya gitu. Jadi Namun, Kak ya. jadi menurut aku apa yang penting, kita penting juga untuk punya teman-teman yang selalu mendukung kita gitu. Jadi di saat bukan kita nggak harus untuk belajar terus, kita nggak harus untuk lomba-lomba aja terus gitu. Ada saatnya waktu kita gimana ketemu teman-teman, gimana kita bisa main bareng teman-teman. Jadi menurut aku memang teman-teman itu juga menjadi hal yang selalu nge-support aku menurut aku, dan kita nggak harus terus untuk belajar-belajar aja gitu. Jadi memang ada saatnya kita jenuh, ada saatnya itu memang hal yang lumrah dan pasti kita akan ngalamin gitu. Dan menurut aku, cara kalau dari aku bisa mungkin, main bareng teman-teman gitu menurut aku. Oke, jadi teman-temannya Kak Amanda nih sangat-sangat berperan besar ya bagi Kak Amanda sampai bisa kayak gini. Keren loh teman-temannya Kak Amanda. Oke, bisa dilanjutin sama Kak Rizka. Kayaknya dari tadi Kak Rizka udah lihat deh yang mana nih yang berpeluang begitu. Aduh, hati-hati Kak. Hmm. Nomor berapa? Nomor, sebentar, aku lihat lagi. Oke, nomor 2. Bagaimana persiapan khusus Kak Amanda menjadi seorang mahasiswa berprestasi? Oke, persiapan khusus dari aku, sebenarnya sebenarnya nggak ada persiapan mengkhusus sih. Dari yang tadi kayak aku sempat bilang, aku awalnya karena coba-coba aja, karena coba pengen ikut kegiatan, pengen aktif kegiatan organisasi, pengen ikut lomba-lomba, terus juga dimotivasi sama, teman-teman. Dan fun fact, Manda adalah salah satu saksi hidup perjuangan dari aku mulai maba ikut lomba-lomba, juga sering diajakin sama Manda nih ikut lomba-lomba juga. Jadi, mmm awalnya sih nggak ada persiapan yang khusus, tapi emang bener-bener dari pure dari diri sendiri pengen nyoba hal-hal baru kayak lomba-lomba, organisasi, pengabdian masyarakat yang sedari tadi aku udah bilang, kayak Oke, gitu. jadi sebenarnya Kak Rizka sama Kak Amanda nih saling melengkapi ya. Saling support satu sama lain. Bagus loh. Punya circle kayak gitu. Oke, bisa dilanjutkan sama Kak Amanda. Hati-hati Kak. Hati-hati dong Kak. Ih. Oke, ini pertanyaan nomor 6 teman-teman. Gimana Kak? Agak tegang-tegang gitu Kak? Oke, pertanyaan terakhir nih ya, karena baloknya juga udah hancur nih. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Kak Amanda dalam mengatur waktu antara belajar dengan kehidupan sosial? Kayaknya Kak Amanda udah spill deh ya. Bener banget. Kalau dari aku gimana cara ngatur waktu antara, kita berkuliah, kita berlomba dan lain dengan kehidupan sosial, memang seperti yang aku jelaskan tadi juga bahwa kita nggak harus mulu-mulu untuk belajar, kita Iya. nggak harus terus untuk berlomba. Ada waktunya kita untuk, ketemu teman-teman, ada waktunya kita untuk jalan-jalan bareng teman-teman, dan hal itulah yang memang membuat, ketika kita tadi seperti halnya bosan ataupun apa, jadi membangkitkan semangat kita. Memang, eee
lingkungan sosial itu juga menjadi hal yang penting untuk meningkatkan motivasi belajar kita. Jadi gitu sih menurut aku. Widih, keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Amanda dan Kak Rizka. Gimana ya Kak ya, sebenarnya aku masih pengen banget berbincang-bincang lebih lama sama kakak-kakak. Tapi karena gamesnya udah kita nggak bisa berbincang-bincang lebih lama lagi karena durasi juga. Oke, aku ngucapin terima kasih banyak buat Kak Rizka dan Kak Amanda yang udah berkesempatan hadir meluangkan waktunya di sini kita berbincang-bincang di podcast dan sempat bermain games juga. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga apa yang dikatakan oleh Kak Amanda dan Kak Rizka, apa-apa pesannya bisa dapat diimplementasikan ya teman-teman semuanya. Baik, mungkin kayaknya sekian dulu pomet dari aku. Terima kasih, sampai jumpa. It's falling and you know we gotta hide.